Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya untuk kehadiran hari ini. Yang belum kelihatan ini Mas Wawan. Sebelum kita lanjutkan materi, ada yang masih ingat materi untuk minggu lalu? Masih, alhamdulillah. Mbak Melani masih ingat untuk materi minggu kemarin? SQL sama DCL apa itu, Mbak? SQL merupakan digunakan untuk melakukan pengolahan rekod atau manipulasi. Ya, benar sekali ya Mbak Melani. Kemarin kita belajar kelompok perintah SQL yang kedua, data manipulation language, ya, mana perintah SQL digunakan untuk mengolah rekod untuk memanipulasi data. Fungsi dari masing-masing kelompok perintahnya apa saja? Ini masih ingat? Masih ya. Mas Rizky coba disebutkan. Insert untuk melakukan entry atau penambahan suatu rekod. Select untuk memilih rekod yang akan ditambahkan berdasarkan data pada tabel. Update untuk mengubah data dalam suatu tabel. Delete untuk menghapus data dalam suatu tabel. Iya, benar sekali ya Mas Rizky ya. Kelompok perintah SQL DML ya 4 ya yang kita belajar kemarin, yaitu yang pertama insert itu untuk melakukan input atau entry. Yang kedua ada perintah select untuk menampilkan ya berdasarkan apanya yang mau kita tampilkan itu dengan ketentuan yang spesifik. Update ya yang ketiga untuk data dalam tabel ya. Kemudian yang keempat delete ya untuk menghapus suatu tabel. Data juga bisa dengan suatu kriteria atau kondisi tertentu. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang DCL atau Control Language. Halo Mas Wawan. Iya Bu. Selamat apa terlambat? Enggak apa-apa Bu. Ibadah. Menyesuaikan ya Mas Wawan, berdoa sendiri. Lain kali datangnya jangan terlambat ya Mas ya, biar nggak ketinggalan. Untuk penilaian hari ini mengerjakan soal uraian dan prakteknya. Materi hari ini ya, data control language. Ada yang tahu ini gambaran tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya Bu. Iya. Jadi untuk perintah SQL, di EDL, DML, DCL ya, itu intinya untuk menyeleksi dalam database ya, untuk menemukan data yang kita cari. Banyak sekali contoh ya kehidupan nyata yang sudah kita terapkan ya setiap hari. Apalagi anak-anakku semuanya pasti berinteraksi dengan yang namanya aplikasi ya, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, pasti banyak sekali, ada YouTube. Nah, di semua aplikasi itu pasti menggunakan yang namanya database. Dalam database itu pasti nanti menggunakan perintah DDL, DML, DCL. Yang DCL ini nanti ada perintah hak aksesnya itu karena kita hanya sebagai user ya berarti kemampuannya, fungsinya yang bisa digunakan hanya itu saja ya. Kayak kita di IG ya, kita bisa menambahkan foto baru. Berarti itu menggunakan kelompok perintah juga yang ada di SQL yang kita praktekkan kemarin. Menambahkan like, menambahkan komentar dan lain sebagainya, menghapus. Nah, itu sebenarnya kita setiap hari sudah menerapkan kompetensi dan tujuan pembelajaran kita. Peserta didik mampu menjelaskan tentang SQL. Peserta didik mampu menjelaskan tentang DCL. Peserta didik mampu menjelaskan tentang kelompok perintah yang termasuk dalam DCL. Peserta didik mampu membuat daftar kelompok perintah dalam DCL. Struktur query language ya, adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam software basis data. Nama SQL didasarkan pada model client server. Jadi dari MySQL adalah server MySQL yang menangani semua instruksi atau perintah database. Kelompok perintah SQL dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama DDL ya, untuk kelompok perintah yang kedua yaitu ada DML, perintah SQL yang ketiga.
yaitu data control language. Data control language adalah perintah SQL yang digunakan untuk melakukan pengaturan hak akses suatu objek pada pengguna basis data. Dengan adanya DCL itu nanti bisa memberikan hak akses tertentu kepada user tertentu. DCL terdiri dari dua ya. Yang pertama ada grant, gunakan untuk memberikan hak akses kepada pengguna tertentu. Ada beberapa hak akses yang bisa diberikan ya, ada insert, ada delete, ada update dan select. Bisa dibatasi juga hanya untuk insert aja atau untuk delete aja ya. Bisa update juga. Kemudian yang kedua yaitu revoke ini menghapus atau menghilangkan hak akses yang sudah diberikan ya. Misalkan tadi di awal itu diberikan hak akses untuk update, delete dan insert. Nah, setelah dievaluasi ternyata kok usernya ini kok terus malah menghapus data yang penting misalnya lah, nanti bisa dibatasi strukturnya untuk aksesnya itu diganti ya, delete-nya dihapus, jadi dia hanya bisa menambahkan, mengantisipasi biar ya tidak hilang. Sampai di sini ada pertanyaan? Tugas hari ini untuk di LKPD untuk penilaian pengetahuan unjuk kerjanya. Yang dikonfigurasikan apa? Yang atas itu. Apa aja ya? Apanya kita klik dulu start, kemudian selanjutnya diklik yang ya MySQL. Sebentar ya, baru proses. Untuk membuat atau melanjutkan database yang kemarin kita bukanya pakai command prompt. Pertama-tama apa dulu? Titik 2. Titik-titik ya. Jangan salah, titik 2. Iya. Exam. Di MySQL. Oke, kita sudah masuk di MariaDB-nya ya. Akhiri dengan koma ya. Iya, titik koma. Ini database yang ada di laptopnya Bu Susti. Iya, use. Akhiri dengan Titik koma. menggunakan perintah grant. Insert untuk memasukkan, kita berikan hak akses insert dan delete on. Aisyah tadi ya, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Jadi nanti tinggal memasukkan perintah seperti itu untuk melakukan grant. Kemudian kalau revoke dimasukkan perintah revoke ya. Apa yang mau dihapus? Misalkan ini tadi kan kita memasukkan perintah untuk insert delete, kan kita hapus delete-nya, berarti nanti perintahnya adalah revoke ya, delete on identitas to usernya. Untuk menyingkat waktu silakan dikerjakan untuk tugas yang di LKPD-nya. Waktunya 10 menit ya, aku. Ntar lagi, Bu. Oke. Mbak Anggita? Oh ya, ini kalau sudah selesai semua, nanti mempresentasikan hasilnya. Mbak Melani sudah? Sudah. Oke. Mas Rizky sudah selesai? Mas Sudah Rizky? dong. Oke dong, pinter dong. Kalau sudah selesai semuanya, untuk soal uraian tes pengetahuannya? Sudah. Sudah, oke. Mbak Anggita sudah belum, Mbak Anggita? Sudah. Oke, nomor 1 Mbak Anggita silahkan untuk pengetahuannya. Akan lanjut merupakan perintah SQL yang digunakan untuk melakukan pengaturan hak akses suatu objek data para pengguna bisnis basis data. Benar sekali ya, CL ya, perintah yang digunakan untuk melakukan pengaturan hak akses suatu objek. Nomor 2. Saya itu Bu, nomor 2. Jelas. Oh iya, Mas Wan, Mas Lawan silahkan. Dan dua kelompok perintah DCL dan beserta fungsinya, Bu, digunakan oleh seorang administrator basis data untuk memberikan hak akses kepada pengguna tertentu agar dapat mengakses suatu tabel dalam basis data. Hak akses tersebut adalah insert, delete, update, dan select. Hal ini digunakan oleh seorang administrator basis data untuk membatalkan atau menghentikan hak akses yang telah diberikan kepada pengguna tertentu agar tidak dapat mengakses tabel dalam basis data. Oke, untuk penilaian unjuk kerjanya yang praktek. Mas Agung untuk nomor 1 silakan Mas Agung. Grant update, delete on, pembeli itu pemilik. Ya. Benar ya. Delete on pembeli itu pemilik.
Oke, terima kasih Mbak Tulung. Oke, untuk yang revok, Siap. silakan. Revoke, Hmm. Iya. Oke, query oke. Iya, berarti sudah berhasil. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Silakan untuk LKPD-nya dikumpulkan yang dapat disimpulkan dari apa yang sudah kita praktekkan hari ini, Mbak Mira. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language atau sering disebut query merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mengakses database. Perintah SQL dikelompokkan menjadi 3, yaitu DDL, DML, DCL. Iya, benar sekali ya. DDL merupakan bahasa yang digunakan untuk mengakses basis data. Kelompok SQL sendiri dibedakan, ada 3L, kemudian ada DML, dan Mbak Vina? Ya, Bu. DCL, Data Control Language, merupakan perintah SQL yang digunakan untuk melakukan pengaturan hak akses suatu objek data para pengguna basis data. Oke, terima kasih Mbak Vina. Benar, DCL itu adalah perintah yang digunakan untuk mengatur ya hak akses ke pengguna basis data. Perintah DCL ada 2, yaitu grant dan yang kedua adalah revoke. Pengertiannya apa ya, grant? Kelompok perintah dalam DCL ada 2, yaitu 1 grant. Perintah SQL ini digunakan oleh seorang administrator basis data untuk memberikan hak aksesnya kepada pengguna tertentu agar dapat mengakses suatu tabel dalam basis data. Hak akses tersebut adalah insert, delete, update, dan select. Revoke untuk memilih record yang akan ditampilkan berdasarkan data pada tabel basis data. Ya, benar sekali ya. Jadi untuk kelompok perintah DCL yang kita pelajari hari ini ada 2. Yang pertama yaitu grant, jadi untuk memberikan hak akses kepada pengguna database. Apa saja yang bisa diberikan hak aksesnya ada insert, delete, update. Kelompok perintah yang kedua yaitu revoke ya, untuk memilih record hak aksesnya ya. Jadi aksesnya yang sudah diberikan tadi itu bisa dicabut atau diambil kembali ya. Jadi untuk menyesuaikan keperluan yang akan diberikan hak aksesnya kepada pengguna basis datanya. Untuk insert, update, select mungkin masih bisa, tapi kalau untuk menghapus ya, untuk mendelete itu jangan sembarangan untuk memberikan hak aksesnya. Antisipasi dan keamanan data itu yang sudah kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat, bisa diterapkan ya dari ketiga kelompok yang sudah kita pelajari. Ada di DDL, kemudian DML, dan DCL. Untuk materi yang akan datang ya masih di basis data, untuk tadinya ke tentang tipe data. Sebelum diakhiri, ada yang mau disampaikan dulu anak-anakku? Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa Wariyus nasiba wa arinal batila batila wariyus Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan bermanfaat untuk anak-anakku semuanya di masa yang akan datang. Hari ini kasus untuk COVID ya di Kabupaten Bantul meningkat ya. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalau mau pergi-pergi, mau kemanapun, walaupun dekat sekalipun, tetap pakai masker ya. Jangan lupa bawa sanitizer. Kalau berinteraksi dengan orang, sebelum dan sesudahnya diusahakan untuk selalu mencuci tangan. Dan jangan lupa jaga jarak. Oke, dari Bu Suwisti, banyak salah dari awal sampai akhir. Mohon maaf. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.